Perkenalkan, nama saya Eritea Yana Irawata dengan nomor induk mahasiswa 19313. Perkenalkan, nama saya Aulia Nora Fitriana dengan NIM 19000300032. Perkenalkan, nama saya Naila Hasnanaufida dengan nomor mahasiswa 19340. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Nur Cahyani dengan nomor induk mahasiswa 19345. Pengertian etika bisnis. Berbicara mengenai etika, etika sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan sehari-hari manusia. Segala bentuk baik buruk perilaku manusia dapat tercermin dari etika. Lalu apa itu etika? Menurut L. Sinor Yusef dalam bukunya yang berjudul Etika Bisnis, istilah etika berasal dari Yunani yakni ethos yang memiliki arti, adat, kebiasaan, watak, sikap, perasaan, dan cara berpikir. Dalam hal ini, istilah etika berkaitan dengan kebiasaan hidup, baik pada diri maupun pada masyarakat. Sedangkan bisnis merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan menjalankan investasi terhadap sumber daya yang ada, dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Berdasarkan definisi etika dan bisnis dapat diketahui bersama bahwa keduanya memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Namun hal ini dalam prakteknya, bisnis akan berjalan lebih baik jika di dalamnya terdapat etika. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan etika bisnis. Tujuan etika bisnis. Ada 3 tujuan etika bisnis. Pertama, memberikan dorongan kesadaran moral dan memberikan batasan kepada para pebisnis agar dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil. Yang kedua, meningkatkan capaian prestasi dan citra perusahaan di mata publik. Yang ketiga, agar dapat menjalankan bisnis seadil-adilnya sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip etika bisnis. Ada 6 prinsip etika bisnis. Pertama, prinsip otonom. Prinsip otonom di mana para pelaku bisnis memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan yang dinilai baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran yang dimaksud di sini adalah kejujuran dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian, kontrak bisnis, transaksi barang dan jasa, terus kejujuran dalam hubungan kerja internal perusahaan. Ketiga, prinsip keadilan, yaitu menuntut semua orang diperlakukan adil sama rata sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain. Keempat, prinsip kewajaran, yaitu keseimbangan antara biaya dan manfaat yang saling dipertukarkan. Kelima, ada prinsip saling menguntungkan. Di sini bisnis itu diatur sedemikian rupa agar bisa saling menguntungkan untuk semua pihak yang ada dalam bisnis tersebut. Keenam, prinsip moral integrity, yaitu pelaku bisnis menjalankan nilai moral sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama agar usaha bisnisnya berjalan lancar serta nama baik dirinya dan perusahaan pun ikut terjaga. Contoh dan penerapan etika bisnis. Ada 10. Yang pertama, jujur. Jujur adalah salah satu nilai paling dasar yang harus dimiliki dalam berbisnis. Jika kita sampai ketahuan dalam menjalankan bisnis tidak jujur, maka bisnis kita akan hancur dalam waktu yang singkat. Karena apa? Karena orang-orang sudah tidak percaya lagi dengan bisnis yang kita jalankan karena sifat ketidakjujuran kita. Yang kedua, ada bersikap dewasa. Kita perlu menjauhkan sikap kekanak-kanakan dan tidak mengedepankan ego diri sendiri. Kita harus berpikir panjang karena bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa berkembang terus-menerus. Yang ketiga, ada berperilaku baik. Bertingkah laku menjadi salah satu etika yang paling diperhatikan. Karena hal ini adalah hal yang paling terlihat dalam berinteraksi dengan rekan bisnis
kita. Yang keempat, ada menggunakan pakaian rapi. Pakaian menjadi salah satu etika dalam berbisnis yang paling bisa dilihat oleh mata. Jangan menggunakan pakaian yang kusut, kaos, atau menggunakan warna yang mencolok. Kalau bisa, kita menggunakan parfum saat kita bertemu dengan rekan bisnis kita. Yang kelima, ada menyebutkan nama. Menyebutkan nama menjadi salah satu etika ketika berkenalan dengan orang lain. Tujuannya agar mereka ingat siapa nama kita. Dan kalau kita memiliki kartu nama, itu akan menjadi poin plus bagi diri kita sendiri. Yang keenam, ada menggunakan bahasa yang baik. Dalam pemilihan bahasa juga perlu diperhatikan. Hindari menggunakan bahasa yang kasar, mengandung unsur sara, dan obrolan-obrolan yang bersifat pribadi. Karena jika kita mengobrol yang bersifat pribadi, ditakutkan lawan bicara kita tidak menyukai hal tersebut. Yang ketujuh, ada bersikap sopan. Agar mendapatkan kesan yang baik dari rekan bisnis, usahakan bersikap sopan dan santun. Kesan pertama ini nantinya akan selalu diingat oleh rekan bisnis kita. Jika pertama sudah jelek, maka kelanjutannya tidak akan baik. Yang kedelapan, ada berdiri saat berkenalan. Nah, kalau yang nomor 8 ini masih berhubungan dengan yang menyebutkan nama tadi. Etika dalam berkenalan, usahakan sambil berdiri dan menjabat tangan serta menatap wajah rekan bisnis kita yang kita ajak kenalan. Lalu yang kesembilan, ada selalu mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu berucap terima kasih. Ini menjadi salah satu apresiasi kepada orang lain. Selain mengucapkan terima kasih, kita juga bisa memberikan sesuatu sebagai gift atau hadiah untuk rekan bisnis kita. Yang ke-10 dan yang terakhir adalah tuan rumah yang membayar. Jika kita bertemu dengan rekan-rekan bisnis kita di luar rumah, di sebuah restoran katakanlah, maka kita yang harus membayar tagihan makanan tersebut, bukan rekan bisnis kita, karena kita sebagai tuan rumah. Hubungan antara etika bisnis dengan corporate social responsibility bisa diibaratkan etika bisnis itu adalah sebagai dasar atau jiwa dari pelaksanaan suatu unit usaha, dan CSR merupakan manifestasi. Artinya, etika bisnis berbicara mengenai nilai apakah sebuah perusahaan tersebut menganut nilai yang baik atau buruk. Kalau memang memiliki nilai yang baik dalam berbisnis, maka perusahaan tersebut akan menjalankan CSR yang menjadi tanggung jawab suatu perusahaan. Etika bisnis itu lebih melekat kepada individu yang melakukan etika bisnis. Sedangkan CSR yaitu sebagai kebijakan dari perusahaan tersebut.